Nah, ini ringkasan kristologinya Chang. Jadi pertama, Yesus hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Yesus menjadi Tuhan karena berhasil hidup sempurna. Yesus hanya wadah bagi karya Yahweh. Yahweh atau Logos mendiami Yesus dan melakukan misinya. Implikasinya Yesus hanyalah wadah bagi Yahweh. Yesus seharusnya manusia agar dapat menjadi teladan moral untuk sempurna bagi semua orang percaya. Preposisi pros berarti merujuk atau reference. Ingat, kemarin Pak Eras menekankan hal ini ya. Jadi pandangannya sama persis ya. Bukan bersama dengan, sehingga Logos dalam prolog Yohanes 1 ayat 1 itu direduksi menjadi non-personal dan merupakan metonim dari Yahweh. Jadi itu posisi dari kristologi Chang. Nah, pertanyaannya sekarang yang bagian ketiga, adakah kesejajaran kristologi Chang dengan kristologi Logos ES? Ya, jawabannya sederhana, ya. Kristologi Logos ES adalah catatan kaki dari Eric Chang. Jelas itu. Walaupun beliau mungkin tidak menampilkan sumber ya, tapi kesejajaran yang bahkan sama persis mulai dari gagasannya, mulai dari penggunaan istilahnya, mulai dari rujukan-rujukan yang digunakan, perbandingan, itu semuanya argumentasi yang digunakan, itu mungkin bisa dibilang 80% bahkan sama. Kalau nggak mau dibilang kopas, ya mungkin entahlah ya beliau dapat dari mana. Tapi apa yang sudah kita lihat, itu bahkan sama persis begitu ya. Dan kesimpulan ini sepertinya tidak bisa terhindarkan, kalaupun dibuat komparasi. Ya mungkin rekan-rekan bisa buat komparasi aja. Itu. Nah, kalau saudara mengikuti seminar Logos Pak Sabdono, seperti saya katakan tadi, kita tidak asing lagi dengan apa poin-poin kristologi yang sudah disampaikan oleh Pak Belay tadi, karena memang Pak ES itu mengajarkan hal yang sama dengan Eric Chang. Dan tadi Pak Belay sudah memberikan respon terhadap posisi Chang tadi ya. Thank you Pak Yosep. Nah, sekarang kita akan beralih ke Pak Sem. Saya ingin tanggapan dari Pendeta Sem untuk ajaran Chang ini. Kalau dari sisi Pak Sem, dari pembacaan Pak Sem selama ini, ketika membaca buku-buku Eric Chang, apakah memang teologi Chang itu bisa dikatakan identik dengan Erastus Sabdono, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yosep tadi, atau bagaimana Pak? Silakan Pak Samuel. Terima kasih Pak Albert. Ya. Apa yang dipaparkan oleh Pak Yosep Belay tadi, saya pikir itu sudah cukup jelas, ya, sudah cukup jelas. Dan kalau saya memaparkan pun kurang lebih seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yosep Belay itu, bahwa sebenarnya yang diajarkan oleh Pak Erastus Sabdono itu mirip, kalau bisa kalau tidak kita katakan nyontek lah gitulah dari Pak Eric Chang ya. Nah, saya akan menghubungkan dua bidat, yaitu Arianisme dengan Socianisme ini. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya dengan ajaran Erastus, pergeseran paradigma dan juga ajaran Pak Erastus itu. Ya, Arianisme ke Pak Erastus itu kan dari Trinitarisme ke Arianisme, kemudian terakhir dia ke Unitarianisme. Nah, Arius ini adalah seorang penatua yang anti-Trinitarian dari Alexandria. Dia mengajarkan Allah yang kekal, yang esa dari anak yang diperanakan oleh Bapa, dan karena itu anak memiliki permulaan diciptakan. Jadi Arius mengajarkan subordinasi anak pada Bapa. Nah, subordinasi ini sebenarnya di buku Tritunggal yang tulis oleh Pak Erastus Sabdono sama dengan ajaran Arius. Nah, jadi sebenarnya Arianisme ini dinyatakan sesat sudah di tahun 325, masih dalam konsili Nikea ya. Nah, kemudian di abad yang ke-16, seorang yang bernama Socinus mengajarkan pandangan yang mirip dengan Arianisme. Mengajarkan bahwa adalah keliru untuk mempercayai pribadi-pribadi dari Trinitas memiliki satu hakikat yang esa. Paham ini mengajarkan bahwa hanya ada satu zat ilahi yang terdiri di hanya satu pribadi. Jadi walaupun Socinus ini mengikuti Arius, tetapi Socinus melampaui Arianisme dalam penyangkalannya tentang praeksistensi anak dan menganggap anak hanya seorang manusia. Socinus menganggap anak hanya seorang manusia. Jadi Socinus mendefinisikan Roh Kudus sebagai kebajikan atau tenaga energi yang mengalir keluar dari Allah kepada manusia. Perhatikan baik ini, hubungannya itu. Socinus ini mempengaruhi Unitarianisme di Inggris dan juga memberi dasar bagi deisme Inggris.
Dan kebanyakan penganut Unitarianisme bukan penganut teisme, tetapi semua penganut teisme mempunyai konsep Unitarianisme tentang Allah. Jadi garis bidatnya itu dari Arianisme ke Socianisme, ke Unitarianisme, ke deisme. Nah, Unitarianisme Amerika adalah turunan langsung dari Unitarianisme Inggris. Kita ingat bahwa Eric Chang ini itu pernah berada di Inggris. Dia pernah berada di Inggris dan kuliah di sana, juga melayani di Liverpool. Ya. Nah, ada kemungkinan dia sudah sudah mendapatkan Unitarianismenya itu ketika dia berada di Inggris itu. Ini dugaan saya. Ya. Terkait dengan Pak Erastus Sabdono, mengasosiasikan Erastus Sabdono kepada satu tokoh atau aliran teologi tertentu bukan hal yang mudah memang. Seperti kita mencoba untuk apakah benar-benar Erastus ini dapat diasosiasikan dengan Unitarianismenya Eric Chang gitu ya. Sulit memang ya, karena memang dari awal saya sudah melihat Erastus Sabdono ini ajarannya itu, teologinya itu merupakan pencampur adukan ya. Jadi dicampur kemudian diaduk-aduk. Ya. Yang akhirnya menjadi pandangan dia begitu. Nah, sulit bukan berarti tidak bisa. Nah, kemudian di tahun 2018 ya, saya meneliti buku-buku Erastus Sabdono itu yang diberikan oleh seorang teman saya. Jadi saya tidak beli tapi dikasih itu buku Tritunggal, buku korpus, judulnya buku Tritunggal, buku Corpus Delicti, kemudian Kristologi, kemudian Keselamatan. Ada beberapa lagi buku, sekitar 15 buku di perpustakaan saya itu ada. Ya. Nah, dari buku-buku tersebut, terutama dari buku Tritunggal, Kristologi, dan Corpus Delicti, ya. Buku Tritunggal itu setebal 369 halaman, buku Kristologinya setebal 265 halaman, dan Corpus Delicti sebagai core dari teologinya itu sekitar 164 halaman. Ya. Nah, ajaran-ajaran dari buku-buku itu, ajaran Erastus Sabdono itu dapat diasosiasikan pada 3 hal ini. Yang pertama, ajaran Tritunggalnya diasosiasikan pada teori subordinasionisme. Kalau kita baca buku Tritunggalnya, sebelum pergeseran yang baru-baru ini, dalam seri Logosnya itu, ya. Jadi, ajarannya itu memang subordinasionisme di buku Tritunggalnya itu. Ya. Jadi bisa dibaca itu. Karena buku yang ditulis itu kan, itu bukti otentik. Itu yang diajarkannya, yang ditulisnya itu. Jadi Tritunggalnya itu subordinasionisme. Tapi ketika dia mengajarkan subordinasionisme itu, saya melihat dia ini masih ambigu, masih labil gitu ya. Masih mencari jati diri dari ajarannya. Sehingga terjadi pergeseran nanti kita lihat. Nah, kemudian ajaran Kristologi Erastus Sabdono, khususnya tentang pribadi Kristus, itu diasosiasikan pada teori kenotisme. Saya pernah bahas ini. Sedangkan ajaran Corpus Delicti itu merupakan teori baru memang, sehingga saya menyebut Corpus Delicti itu sebagai Erastusianisme. Memang tidak ada yang baru, tapi pencampur adukan sehingga menjadi ajaran dari Erastusianisme, Corpus Delicti itu. Ya. Jadi bisa dikatakan Corpus Delicti itu core-nya. Nah, jadi di buku ini, saya menjelaskan subordinasionisme dari Erastus Sabdono gitu. Sedangkan masalah ajaran kenotisismenya itu kalau saya tidak salah dibahas oleh Dr. Pangeran di buku ini juga. Yang menjadi editor buku ini tadi pembicara kita di awal Bapak Yosep Belay ya. Dan bersama dengan Tambunan. Jadi ini buku yang mengkritisi secara akademis ajaran dari Erastus Sabdono. Jadi dalam buku itu saya menunjukkan catatan-catatan, kutipan-kutipan, pernyataan-pernyataan dari Erastus Sabdono sendiri yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya memang subordinasionisme. Atau bahkan lebih jauh kita bisa katakan dia binitarian. Jadi begini, pernyataan Erastus Sabdono baru-baru ini yang viral di media sosial, bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik, Yesus bukan terang, dan akhirnya tampak jelas bahwa Yesus itu bukan Yahweh, tapi manusia biasa. Ya, manusia sempurna, tapi manusia biasa. Ya. Nah, ini merupakan momentum, ya, momentum yang tepat dari aliran pandangan Erastus Sabdono secara terbuka
dari Arianisme ke Unitarianisme. Ya. Jadi pergeserannya itu jelas dari Trinitarianisme dia kemudian subordianisme. Ya, tapi di situ dia masih labil, masih mencari identitas teologinya itu apa sebenarnya. Dan dapat dipastikan sekarang dia berada dengan kuat dengan seri logos itu, dengan kuatnya dia menancapkan pandangan Unitarianismenya. Itu Pak Albert, ya. Nah, itu yang saya amati. Jadi momentumnya itu pada saat dia membuat pernyataan bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik, Yesus bukan terang. Walaupun dia mengklarifikasi manapun dari seri logos itu hanya untuk memberitahu kita bahwa Erastus sedang menancapkan ajaran-ajaran Unitarianismenya. Ya. Nah, dia posisinya cukup kokoh di Unitarianisme itu. Kenapa cukup kokoh? Karena, nah ini dia, saya menduga kuat bahwa perubahan pandangan teologi Aristoteles dari Arianisme ke Unitarianisme dipengaruhi oleh buku-buku Eric Chang. Ya, ini buku-bukunya. Ya. The Only Perfect Man dan The Only True God yang sudah dibahas oleh Pak Sepilai tadi. Ini saya ada bukunya ini, ya, di tempat saya, di tangan saya yang saya pegang ini, dua bukunya itu ada. Ya, jadi orang tidak bisa berkata kita tidak baca. Saya sudah baca buku The Only True God dan ini sudah yang dipaparkan oleh Pak Yosef Bela itu sudah benar itu, ya, sudah sesuai itu, ya. Nah, jadi begitu Pak, ajaran-ajaran terbaru Aristoteles dari seri logos di Channel Truth itu mirip dengan apa yang ditulis dalam buku-buku Eric Chang. Saya menggunakan kata mirip saja dulu Pak, ya, mirip dengan tulisan-tulisan di buku Eric Chang, khususnya dua bukunya, The Only True God dan The Only Perfect Man, ya. Nah, Eric Chang ini telah meninggal di tahun 2014 kalau saya tidak salah, ya. Nah, jadi di dalam kedua buku itu Eric Chang menjelaskan bahwa Yesus adalah manusia sempurna yang diberi kuasa oleh Allah sehingga manusia bisa diselamatkan, ya. Nah, jadi pergeserannya itu begini Pak Albert. Ya. Di Arianisme dia masih labil, dia seperti tidak punya pegangan di situ. Sehingga diserang ini klarifikasi, dikritik ini langsung klarifikasi. Nah, sekarang dia seperti berani lebih tegas lagi karena ada buku yang dia anggap cukup solid tadi. Kalau kita lihat kan menggunakan kutipan-kutipan leksikal. Kebetulan Eric Chang ini adalah seorang pembelajar begitu. Dia sarjana dan pembelajar dan dia seorang cerdas. Dia memang manusia yang menguasai 5 bahasa, termasuk bahasa China, tentunya bahasa Inggris, kalau tidak salah bahasa Prancis ya kalau saya tidak salah. Kemudian dia juga bisa Ibrani dan Yunani, dia bisa. Saya punya teman yang memang mengajarkan buku-buku Eric Chang ini di Palangkaraya, tapi sekarang dia sudah sama dengan saya. Dari dialog-dialog dia sekarang ikut dan jadi teman baik saya, mendukung Trinitarian. Dan saya sering berdialog dengan dia terkait ajaran-ajaran, karena dia mengajarkan muridnya, dia memang muridnya Eric Chang di Bali. Eric Chang ini kan punya ada yayasan Peduli Nusantara kalau tidak salah, itu didirikan oleh teman saya ini. Dan semua buku-buku ajaran-ajaran doktrin itu disupport dari ajaran-ajarannya Eric Chang gitu, ya. Nah, sasaran mereka memang mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus itu, ya. Nah, jadi Eric Chang ini memang orang yang cerdas dan juga piawai di dalam menjelaskan. Dia memang bukan dosen di sekolah-sekolah teologi, tidak, tapi dia itu pembelajar dan dia adalah memang seorang pastor, ya, gembala atau pastor gitu. Nah, hanya dia memiliki banyak bacaan-bacaan, referensi-referensi buku-buku gitu, ya, banyak yang dia baca. Dan saya beda dengan Pak Erastus. Saya terus terang, walaupun kadang-kadang kutipan yang dikutip itu hanya untuk mendukung pandangannya, yang salut saya dengan Eric Chang ini, dia menunjuk rujukan-rujukannya gitu. Jadi kita bisa telusuri lagi maksud dari rujukan-rujukan yang dia gunakan itu. Penulis itu sebenarnya apa seperti yang dimaksudkan oleh Chang atau tidak. Beda dengan Pak Erastus. Erastus ini sepertinya terus terang, ya, sebenarnya tidak jujur dia, tidak jujur
di dalam menjelaskan buku-buku itu, sehingga seakan-akan itu dia mengajar sendiri gitu, bukan dari orang lain, karena memang slogannya mengajarkan firman Allah yang murni. Jadi kalau dia kutip dari A, kutip dari B, dia nggak mengajarkan firman Tuhan yang murni lagi kan itu adalah slogan dia. Ya, tapi sekali lagi dia nggak bisa melepaskan dirinya dari bayang-bayang Eric Chang itu. Karena semua yang dia gunakan itu persamaan utamanya itu Yesus bukan Logos. Logos adalah metonim untuk Allah, itu Yahweh tadi. Kemudian ketika Yesus manusia biasa diam Yahweh, itu semua kan pusat dari ajarannya Eric Chang. Yang sama, inti dari ajaran Erastus sebenarnya juga seperti itu. Sama mengatakan Yesus bukan Logos, Logos adalah metonim untuk Allah, Yesus manusia biasa yang diambil Yahweh. Sama itu. Ya. Nah, saya mau bertanya Pak Albert, apa bisa ya kebetulan ya dua orang dengan istilah-istilah yang sama dengan cara penjelasan sama itu bisa kebetulan sama? Apa ada yang bisa kebetulan sama gitu? Ini dugaan saya yang paling kuat bukan Eric Chang yang mengikuti Erastus, karena Eric Chang lebih tua dan dia sudah menulis buku itu bertahun-tahun yang lalu. Tentu Erastus yang mengikuti Eric Chang, hanya dia tidak jujur gitu, tidak jujur bahwa sebenarnya buku-buku Eric Chang lah atau tulisan-tulisan Eric Chang yang dikutip olehnya itu, ya. Nah, karena itu saya juga itu ada dua buku itu juga. Nah, ada buku yang ditulis oleh teman kita Dr. Pangeran Manurung, ya. Nah, itu sangat baik sekali untuk menguliti seri Logos dari ajaran-ajaran Sabdono. Logos 1 sampai seri 7 itu. Saya merekomendasi buku ini. Dan buku kami ditulis bersama yang akan segera terbit itu, ya. Sedang berada di percetakan ini. Jadi itu, Pak Albert, jawaban saya sama seperti Pak Joseph Belay tadi. Memang dari kemiripan-kemiripan itu, kesamaan-kesamaan itu, susah untuk menyangkali bahwa Erastus Sabdono itu menjiplak. Susah untuk menolak begitu. Jiplak ajaran-ajaran Eric Chang. Itu Pak Albert. Siap, mantap Pak Sem. Ya, tadi Pak Sem sudah menjelaskan bidat-bidat ya, masa lampau sudah muncul, Arius, Sosianisme dan sebagainya. Dan tadi Pak Sem katakan awalnya Pak Erastus ini memang Trinitarian. Dia percaya pada doktrin Allah Tritunggal, kemudian dia beralih kepada subordinasi atau Arianisme, lalu kemudian pindah sekarang posisinya dia sudah menjadi Unitarian. Kalau saudara melihat di seminar-seminar Logosnya tersebut. Dan posisi Pak Sabdono itu sulit untuk diidentifikasi, kata Pak Sem tadi, ada satu bidat tertentu karena memang teologinya itu merupakan hasil percampuran dari beberapa pandangan teologi ya, bidat-bidat itu, kalau kata Pak Deki Garis itu memblender. Nah, itu sama dengan posisi Joshua Tewu yang juga memblender beberapa posisi, kemudian dia taruh di satu baki, di blender itu menjadi satu, muncullah ajaran JT, termasuk ajaran Pak ES ini. Nah, jadi sebaiknya kita nama kepada ajaran Pak Sabdono itu menurut Pak Sem itu sebagai Erastusianisme ya. Karena kita tidak bisa mengasosiasikan pada satu bidat tertentu karena hasil percampuran dari beberapa teologi ya. Dan tadi Pak Sem sudah tegaskan Pak Erastus Sabdono itu terpengaruh kepada buku-buku daripada Eric Chang karena tidak mungkin ada dua hal yang sama, kalimat-kalimatnya itu terlihat sama, itu pasti ada salah satu yang mempengaruhi yang lain, salah satu dipengaruhi oleh yang lain, tidak mungkin. Pasti ada salah satu yang nyontek kepada yang lain. Dan tidak mungkin Pak Eric Chang yang nyontek ke Pak Sabdono, karena saya kira Eric Chang tidak kenal Pak Sabdono ya. Beliau lebih dulu ada dan sudah meninggal. Pak Sabdono jauh lebih muda daripada Eric Chang. Dan saya bisa membuktikan bahwa kelihatannya Pak Sabdono memang mengutip daripada buku misalnya The Only True God itu ya. Saya punya buku Pak Sabdono di sini. Saya punya beberapa buku beliau, ada Kristologi lalu Tritunggal ini. Dan kalau saudara melihat di buku Tritunggal, kita tidak menemukan footnote sama sekali di buku ini, Tritunggalnya dia. Di seluruh halamannya ini sampai halaman berapa ini?
sampai halaman 270 dari buku Tritunggal tidak sama sekali mencantumkan footnote. Termasuk buku Kristologi ini sama sekali tidak ada footnote-nya dia. Nah, bagaimana caranya saya tahu dia ngutip dari Eric Chang? Ya, bagaimana saya tahu? Karena di bagian terakhir di halaman 271, Pak Sabdono memberikan daftar pustaka. Ya, ada daftar pustaka, ada sebanyak 3 lembar daftar pustaka itu. Dan dia memberikan di halaman 271 itu buku Eric Chang. Eric Chang dicantumkan daftar pustaka, yaitu The Only True God, sebuah kajian monoteisme. Saya berikan saya akan share screen ya, supaya saya tidak dikatakan sebagai hoax ya. Saya share screen dulu. Berarti dia baca buku itu kan, kalau dia mencantumkan daftar pustaka? Pasti Pak, pasti itu. Bentar. Supaya kita tidak dibilang hoax, saya akan share screen dulu. Ini ya, share screen saja itu. Ya. Ini ya, udah terlihat. Nah, ini dia. Nah, ini kelihatan ya. Daftar pustaka Tritunggal. Saya punya, di halaman, saya juga punya buku itu. Nah, Pak Sem kan punya bukunya ya. Betul. Iya. Coba kita Pak Sem lihat di halaman 271. Di situ dicantumkan Chang Eric 2011, The Only True God, sebuah kajian monoteisme Alkitabiah, Semarang Borobudur Publishing. Nah, jelas sekali. Itu ini berarti bahasa Indonesia ya, Om? Bahasa Indonesia, Pak. Betul. Iya, betul. Dia buku terjemahan ini, terjemahannya dari Eric Chang nih, saya kira ini 2011. Iya. Dan di sini Pak Sabdono tidak bisa mengelak lagi, seperti yang dikatakan oleh Pak Yosef dan Pak Sem tadi, sudah pasti beliau yang nyontek kepada Eric Chang, bukan sebaliknya. Bukan si Chang yang nyontek ke Pak Sabdono, tidak mungkin ya. Karena di sini di buku Tritunggalnya dia mencantumkan buku Eric Chang, The Only True God ini. Ya, ini saya kira Pak Sabdono sudah tidak bisa mengelak lagi di poin ini. Pak Sabdono di sini karena ada kesamaan dan Pak Sabdono pasti nyontek kepada buku daripada Eric Chang.